Amma ba'd. Pada teks yang lalu itu sebenarnya dia ada qawaid lagi tentang la linatil jins. Tapi kita mungkin sengaja saya tidak menambah lagi nih karena udah banyak kita dapatnya ya. Seperti yang saya sebutkan pada awal pertemuan, kita nggak mungkin bisa menghabiskan seluruh isi buku di menengah 3 ini karena dia semuanya topiknya ada 20. Tapi yang 20 ini ya alhamdulillah sebenarnya kita sudah menyelesaikan separuhnya. Ada 11 topik yang sudah kita dapatkan. Itu adalah pelajaran pertama tentang ma'ani al-ujar, kemudian ada pelajaran kelima oleh ajlih, kemudian 9 tamyiz, yang 10 itu ada istisna, 11 juga istisna, karena istisna ada pembahasannya ada 3 kali. Ada kemudian ada asmaul khamsah. Nah, dia numpuk di pelajaran 4 pelajaran terakhir 17, 18, 19, 20 ini semua di sini marfu'at asma dengan al-mansubat dengan majrurat. Nah, kita kan fokus di bagian ini karena sebenarnya yang pelajaran di akhir ini marfu'at, mansubat dan majrurat ini sebenarnya udah mewakili semua pelajaran yang ada di buku ini ya, karena dia kan namanya arah pelajarannya LBIQ ini dia menekankan pada keterampilan untuk membaca teks, karena itu arahnya pemahaman ya, dan pemahaman itu lalu dia arahnya menuju kepada qawaid. Sebenarnya kalau kita mau buat secara kasarnya itu ringkas itu qawaid itu dia sarf itu 10% aja kira-kira, sekitar 10%-an. 90%-nya nahu, 90%-nya adalah nahu. Karena nahu itu ya Arab. Karena itu setelah dasar itu mengabaikan itu pelajaran yang kebahasaan yang untuk berbicara apa segala macam itu. Jadi arahnya dari buku 1 ya sampai buku lanjutan terakhir itu semuanya sih arahnya adalah kepada pelajaran qawaid nahwu. Qawaid nahwu ya Arab dia pelajarannya. Kecuali di lanjutan 2 dengan 3 itu ada pelajaran balaghah. Tapi balaghah itu sebenarnya kalau kita udah menguasai saraf dengan nahwunya dengan baik. Kalau enggak percuma. Soalnya kalau kita belajar balaghah itu apalagi balaghah dengan berbahasa Indonesia gitu, belajarnya bahasa Indonesia. Karena namanya balaghah itu sebenarnya ada level tingginya gitu, sastranya. Orang yang udah mengerti bahasa dengan baik. Jadi kalau nanti belajar di lanjutan 2, lanjutan 3, belajarnya seperti ini nih kita nih belajarnya. Nah, diterjemahkan, apalagi kalau bukunya ada bahasa Indonesia juga, itu sebenarnya aneh gitu. Karena harusnya kita semakin ke sana belajarnya, harusnya semakin pintar bahasa Arabnya kan. Jadi bukunya semakin Arab gitu. Bukan nanti balik ke buku bahasa Indonesia, tidak mengerti gitu mencari ya terjemahannya. Nah, jadi dia kita nih di buku 3 ini sebenarnya secara umum nih kita udah bisa nih kita dapat. Hanya ada beberapa bagian yang saya abaikan, yaitu adalah nasab, al-jumal ba'da al-nakirat, ma masdariyah, macam-macam ma. Kemudian di yang teks yang lalu kita baca itu sebenarnya adalah la linafil jins, dan yang teks akan kita baca ini alfadhut taukid. Tapi itu tadi saya bilang supaya kita tidak menambah beban kawaid lagi ya, yang itu bukan berarti tidak penting ya, semuanya pelajarannya sih penting. Tapi kalau yang utamanya itu adalah mengenal yang marfu, yang mansub dan yang majrur di isim, dan yang marfu, mansub dan majzum di fi'il. Ini kita kan udah ngambil semuanya tuh. Marfu, mansub, majrur di isim, dan marfu, mansub dan majzum di isim. Sebenarnya jadi udah mewakili gitu. Jadi kalau kita mengerti dengan baik, udah mulai bisa membaca teks, atau paling tidak mengurai teks yang sudah berbaris, tahu gitu ini kenapa dia
dibaca u, kenapa dibaca i, kenapa dibaca a, kenapa mansub, kenapa majrur ya, kenapa marfu ya. Nah, di sisa pelajaran kita yang hanya beberapa kali pertemuan saja lagi, mungkin hanya 2 atau 3 kali saja, ini kita ingin membaca teks yang ada di buku ini sebagai prakteknya. Adanya sekarang kita membaca yang biar teks yang saya pilihkan yang keagamaan ya, yaitu adalah teks as-salat. Pada bagian lalu kan sudah kaifiyat al-qiyam di ba'di arkan salat. Sekarang kita mengambil kaifiyat salat jamaah yang ada di halaman 199. 199 kaifiyat salat jamaah. Sudah dapat? Sudah ya? Sudah, Pak. Kaifiyatu salati al-jamaah. Cara salat berjamaah. Manil imamu. Saya baca satu paragraf sempurna ya, kemudian balik. Idza kunna fi jama'atin wa aradna as-salata fa'alaina an nusalliya mujtami'ina la munfaridina. Fayataqaddamu liya ummana aqra'una li kitabillahi fa in kunna fil qira'ati mutasawiyina yataqaddamu a'lamuna wa afqahuna li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kunna fil ilmi wal fiqhi kilaihima sawa'an yataqaddamu akbaruna sinnan. Baik. Manil imam. Ya, siapa yang imam itu ya. Seharusnya jadi imam kalau kita melakukan salat berjamaah. Idza kunna fi jama'atin kalau kita berjamaah dalam satu jamaah. Kunna fi'il madhi dhamirnya nahnu ya, dari kana yakunu. Wa aradna as-salata. Wa aradna as-salata mansub maf'ul bi as-salata. Wa aradna as-salata, dan kita ingin melaksanakan salat. Fa'alaina an nusalliya mujtami'ina. Fa'alaina an nusalliya mujtami'ina. Fa'alaina an nusalliya, maka hendaklah kita melaksanakan salat mujtami'ina. Mujtami'in hal mansub ya, tanda nasabnya ya. Hendaklah kita melaksanakan salat secara berjamaah. La munfaridina, bukan sendiri-sendiri. Idza kunna fi jama'atin wa aradna as-salata fa'alaina an nusalliya mujtami'ina la munfaridina. Fayataqaddamu liya ummana aqra'una li kitabillah. Fayataqaddamu, maka hendaklah maka majulah liya ummana. Amma ya ummu artinya mengimami ya. Amma ya ummu liya ummana mansub dia karena ada lamat tahlil. Liya ummana aqra'una. Aqra'unanya fa'il dari ya ummana. Fayataqaddamu liya ummana aqra'una. Maka hendaklah maka maju untuk mengimami kita aqra'una, yang paling bagus ya, bacaannya, paling ahli bacaan li kitabillah. Kitabillah Al-Qur'an. Yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Yang paling ahli yang berkaitan dengan bacaan Al-Qur'an. Ya. Paling ahli baca Al-Qur'an itu bukan berarti yang suaranya bagus ya. Suaranya bagus namanya bacanya salah-salah, bukan itu ya. Suaranya bisa biasa aja, tapi adalah yang paling ahli bacaannya, yang paling bagus. Fa in kunna fil qira'ati mutasawina. Fa in kunna fil qira'ati mutasawina. Mutasawina khabar kana ya, mansub. Tanda nasabnya ya, karena dia jamak. Fa in kunna fil qira'ati mutasawin. Kalau kita nih semuanya dalam membaca Al-Qur'an ini sama ahli sekelas gitu umpamanya ya, qari semuanya. Yataqaddamu a'lamuna wa afqahuna li sunnati Rasulillah
sallallahu alaihi wasallam. Yataqaddamu maka maju a'lamuna, yang paling alim di antara kita. A'lamuna yang paling alim. Alam isim fa'il dari isim tafdil dari alim. Wa afqahuna. Afqah isim tafdil dari faqih ya. Yang paling mengerti ya. Paling mengerti di antara kita li sunnati Rasulullah SAW. Yang paling faqih, yang paling mengerti. Ahli fikih. Sebenarnya pengertiannya adalah yang paling mengerti pada sunnat Rasulullah SAW. Wa in kunna fil ilmi wal fiqhi kilaihima sawa'an. Wa in kunna fil ilmi wal fiqhi kilaihima sawa'an. Kalau kita nih dalam ilmu fikih ya, ilmu dan fikih dua-duanya maksudnya ilmu dan fikih itu semuanya sama nih. Oh, alim semuanya. Orang alim semuanya, bacaannya bagus semuanya. Apa nih jadinya? Yataqaddamu akbaruna sinnan. Maka majulah akbaruna sinnan, yang paling tua. Akbaruna sinnan. Akbar itu lebih besar. Sin usia. Itu akbaruna sinnan, yang paling tua usianya. Bukan sinan yang artinya gigi ya, yang paling besar giginya, bukan. Yang paling tua usianya. Jadi usia itu kriteria nomor sekian ya. Nomor utamanya itu adalah itu tadi, kemampuan baca yang baik. Kemudian alim. Kalau kita kan terbalik nih biasanya. Asal tua aja disuruh jadi imam, padahal bacaannya babak belur gitu kan. Jadi, karena Islam tidak melihat dari sudut itu ya. Kecuali kalau semuanya udah sama baru dilihat umurnya. Tapi yang utama itu adalah bacaannya dulu. Kalau umpamanya nih bisa juga orang itu dia hafal Quran ya, tapi bacaannya belum tentu juga bagus. Ada orang nggak hafal Quran tapi bagus namanya bacaannya, lidahnya bagus. Kayak kita nih, guru-guru Al-Quran kita di LBQ, yang Ustadz Munawir, Ustadz Imran, pamannya. Dibandingkan pamannya dengan Ustadz Fulan yang alim, ahli fikih. Tapi bacaannya tidak sebagus guru Al-Quran. Meskipun guru Quran juga tidak alim gitu, hanya dia ahli tentang satu keterampilan membaca Al-Quran saja. Tapi kalau ditanya masalah fikih atau segala macam, ya, nggak bisa gitu. Apalagi kalau yang jauh-jauh ditanya. Tapi bacaannya bagus, maka dia yang didahulukan dulu untuk menjadi imam. Apalagi dalam hal ini kalau konteksnya adalah yang salatnya yang bersuara. Kalau salatnya yang nggak bersuara ya nggak perlu yang itu ya, yang paling alim kita pilih, yang paling saleh. Wala yajuzu tauliyatul imamati illa li ahliha alladzina hum ahaqqu biha. Fal a'immatu wafduna fima bainana wa rabbina. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'alu a'immatakum khiyarakum fa innahum wafdukum fima bainakum wa baina rabbikum. Rawahu Daraqutni. Amma fi aktsaril masajidi faqad tamma ikhtiyarul a'immati ahsan ikhtiyarin. Fa al-a'immatu anfusuhum yataqaddamuna lis-salati wa yusalli wara'ahum ghairuhum minal musallin. Kali lagi, wala yajuzu, dan tidak boleh, tauliyatul imamati, ya, tidak boleh memberikan tugas menjadi imam, pemberian tugas untuk menjadi imam. Wala yajuzu tauliyatul imamati,
tidak boleh pemberian tugas untuk menjadi imam ini illa li ahliha, kecuali kepada ahlinya, orang yang berhak ya, illa li ahliha, orang yang pantas jadi imam. Alladzina hum ahaqqu biha, yang mereka itulah yang paling berhak, biha itu bil imamah ya, yang berhak untuk menjadi imam. Fal a'immatu wafduna, karena para imam itu adalah utusan kita, duta kita, juru bicara kita. Wafat itu utusan artinya ya, utusan kita ini, duta kita ya, juru bicara kita maksudnya. Fal a'immah, al a'immah jamak dari imam, imam jamaknya a'immah. Kalau ummah jamaknya umam. Fal a'immatu, para imam itu adalah utusan kita fima bainana wa rabbina, wa baina rabbina, maksudnya fima bainana wa baina rabbina, antara kita dan Tuhan kita ya. Dia juru bicara kita. Makanya kita pilih yang paling bagus bacaannya. Jangan yang bacaannya tidak karuan ya. Karena banyak kasus kita ini, kalau yang di kampung-kampung nih, terutama yang di mana aja mungkin di Indonesia. Apalagi kalau kita kan tahunya di Jabodetabek ini. Kalau musala punya keluarga, dia itu yang imamnya yang tua di situ, yang tuanya bilang nggak enak ini, imamnya tua. Nggak enak itu bukan karena dia tua, emang dia muda pun memang dia nggak bisa ngaji. Kalau dia bagus bacaannya sampai tua, pamannya kayak Ustadz Nafis Qurtubi itu kan, tahu kan Ustadz Nafis Qurtubi kan? Udah tua pun dia memang dari mudanya karya enak terus bacaannya. Lihat aja nanti Ustadz Munawir, Ustadz apa tuh Imran, sampai tua pun ya enak aja bacaannya. Tapi kalau bilang ini nggak enak tua, emang bukan karena tuanya, emang dia memang dari kecilnya emang nggak bisa ngaji sampai tua. Oh dia, tapi kepengen aja tuh jadi imam itu, tidak tahu diri ya, padahal di belakangnya udah banyak. Anak-anak sekarang kan udah banyak tuh yang hafal Quran ya, atau paling enggak dia hafal banyak lah, karena udah ada sekolah-sekolah yang SD itu udah kewajiban menghafal Quran, SMP-nya lebih banyak lagi. Dia udah tamat SMA udah bacaannya udah bagus-bagus. Tapi karena yang jadi imam itu enggak orang tua di kampung itu nggak tahu diri, bacaan hancur gitu kan, dia jadi imam. Anak-anak nggak mau. Fal a'immatu wafduna fima bainana wa rabbina wa baina rabbina kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'alu ini harusnya nulisnya nggak pakai qata ya, hamzahnya hamzah wasal dia. Di bukunya ini ada sedikit tanda tuh di bawahnya, karena dia fil amar ini hamzahnya hamzah wasal bukan hamzah qata. Jadi kalau hamzah wasal itu kalau ada huruf sebelumnya yang berbaris dia tidak dibaca. Seperti ya Bani Israil udhkuru ni'mati. Udhkuru ni'mati, hamzahnya hamzah wasal. Kalau ada sebelumnya berbaris dia nggak dibaca. Kecuali kalau di awal baru dibaca. Karena itu tidak boleh diberi tanda qata. Ini ada tanda qata'nya ya, tulisannya salah. Ij'alu a'immatakum khiyarakum fa innahum wafdukum fima bainakum wa baina rabbikum. Ij'alu, jadikanlah a'immatakum khiyarakum. A'immatakum maf'ul awal, khiyarakum maf'ul tsani. Jadikanlah imam-imam kalian itu adalah yang terbaik di antara kalian. Khiyarakum. Khiyarnya jamak dari khair, karena khair dia memberikan pengertian tafdil, yang khair yang terbaik. Khiyar ya jamak yang terbaik. Ij'alu a'immatakum khiyarakum. Jadikanlah imam kalian itu yang terbaik, bukan yang paling tua ya. Atau yang punya punya masjid, yang punya musala ya. Atau ketua DKM. Ketua DKM belum tentu juga suaranya bagus. Dipilih kan bukan karena masalah itu, mungkin karena hal lain. Ya, Ij'alu sebagai contoh nih kita lihat di Masjid Istiqlal.
Masjid Istiqlal itu imam besarnya dulu ini sebelum yang ini adalah almarhum Mustafa Yaqub. Mustafa Yaqub dia alim, ahli hadis ya, ahli fikih juga. Tapi kalau urusan baca Quran lain lagi itu. Dia nggak pernah jadi imam di Masjid Istiqlal itu. Padahal dia imam besarnya. Untuk jadi imam dia suruh imam-imam rawatib yang lain kan di Istiqlal mereka ada beberapa imam itu yang ditugaskan hari anu si fulan, hari anu si fulan. Semua kari semuanya tuh muadzinnya itu. Yang sekarang imam besarnya sekarang adalah Nasaruddin Umar. Sama dia nggak jadi imam, dia suruh imam-imam yang lain yang kari suaranya bagus-bagus gitu kan, ada Ustadz Husni, ada Ustadz Syarifuddin Muhammad gitu, ada beberapa ustadz yang memang suara mereka yang bagus-bagus ya. Jadi hanya jabatannya aja mereka, ada Ustadz dulu siapa almarhum Mustafa Yaqub, dia jabatannya imam besar, tapi dia tahu kalau untuk dijadikan imam adalah imam rawatib yang memang udah ditugaskan, yang mereka memang dipilih karena ahli baca Al-Quran dan suaranya bagus. Kan ada juga orang ahli baca Quran tapi suaranya nggak bagus. Ada orang suara bagus tidak ahli baca Quran, dia pengen tampil aja, dikira karena suaranya bagus gitu. Ij'alu a'immatakum khiyarakum fa innahum wafiqum fima bainakum wa baina rabbikum. Karena mereka adalah putusan kalian antara kalian dan Tuhan kalian. Ya. Juru bicara rawahud Daraqutni, diriwayatkan oleh Daraqutni. Amma fi aktsaril masajidi faqad tamma ikhtiyarul a'immati ahsana ikhtiyari. Amma fi aktsaril masajidi, sedangkan di banyak, di mayoritas masjid-masjid, faqad tamma ikhtiyarul a'immati, maka tamma ikhtiyar, terjadi pemilihan imam, sama ikhtiyar al-immah, telah terjadi pemilihan imam ahsana ikhtiyarin, dengan cara pemilihan yang terbaik, dengan cara pemilihan yang paling bagus. Ahsana mansub karena dia maf'ul mutlaq ya. Ikhtiarinnya mudhaf ilaih. Dia ngambil nasabnya ikhtiar. Kalau kita jadikan tamma ikhtiar imam, ikhtiaran, terusnya seperti itu. Ambil kata lain yang ngambil posisi dia, ahsana ikhtiarin. Ahsana yang jadi maf'ul mutlaq, ikhtiarin mudhaf ilaih ya. Kalau di negara-negara Arab umpamanya, mereka buat standar imam itu tinggi gitu, harus hafal Quran. Kalau kita kan susah kalau mau buat seperti itu. Ini suaranya bagus. Tapi ada belakangan ini saya lihat itu bagus juga nih, ada beberapa masjid-masjid yang besar dan mereka punya pengelolaan dana yang bagus mungkin ya. Maka dia imam itu diangkat dengan honor yang bagus lah gitu, yang pantas sebagai imam gitu kan, udah sampai 10 jutaan gitu. Dan tapi dia bagus juga caranya gitu, dilempar di masyarakat itu siapa yang memenuhi kriteria jadi imam itu, seperti yang pernah dilakukan ada masjid di Surabaya itu beberapa tahun yang lalu. Saya lihat itu masjid-masjid lain yang besar itu mengikuti cara dia. Jadi orang di mana-mana itu banyak yang mendaftar. Soalnya kan kari-kari yang hafal Al-Quran itu, karena di antara persyaratannya, dia bilang syaratannya harus hafal Quran, bacaannya bagus, umur umpamanya ada yang membuat persyaratan umur di atas 30 tahun, ya, tidak merokok. Bagus juga nih ada syarat itu, tidak merokok. Karena kalau masih merokok nggak bisa jadi imam kan? Benar nggak? Pak Yasir, Pak Idham, Pak Hermanto tuh. Kalau masih merokok nggak bisa jadi imam kan? Benar nggak? Nggak bisa kalau masih ngerokok, Ustaz. Saya itu katanya meskipun kuliahnya
sampai S3 katanya. Kalau masih ngerokok nggak bisa jadi imam. Seperti itu ya. Atau kalau pecinya udah butut, kalau peci butut nggak bisa jadi imam juga itu. Fal a'immatu anfusuhum yataqaddamuna lis-salati. Para imam itu sendiri yang maju mereka untuk salat, wa yusalli wara'ahum ghairuhum minal musallin. Wa yusalli wara'ahum, dan salat di belakang mereka orang lain ya, dari para orang yang salat ya. Kita sebenarnya kan bagus ya, udah ada apa tuh DMI ya, Dewan Masjid Indonesia kalau nggak salah. Cuma DMI tidak masih belum maksimal gitu perannya kepada masjid-masjid yang ada, sehingga memberikan apa ya, guidance gitu, memberikan juga pendidikan kepada masjid itu untuk bagaimana cara mengelola masjid, bagaimana juga masjid itu kan utamanya untuk salat dulu ya, utamanya itu orang kalau salat itu enak gitu, imamnya enak. Saya kalau salat itu jauh melewati beberapa masjid, karena masjid yang dekat rumah, musola dekat rumah, imamnya ancur-ancuran, maka harus salat di masjid yang agak jauh dari masjid pesantren itu, sekitar 2 kilo malah dari rumah. Salatnya harus ke sana, apalagi kalau salat yang ada bunyinya, salat subuh, salat maghrib, salat isya. Kalau salat zuhur nggak apa-apa deh di ini kan. Imamnya baca aja, gitu. Ini dengarnya, terbiasa dengar orang-orang yang bacaannya bagus. Jadi mungkin juga sebagian masjid itu dia apa ya, kayak oleh geng ada. Jadi mereka di kalangan mereka aja tuh. Padahal di sekitar itu ada ustadz-ustadz yang suaranya bagus gitu juga ya, tidak diberi kesempatan untuk jadi imam. Masalah gitu ya, masalah agama dianggap seperti kayak ini aja, masalah duniawi aja gitu. Di pikiran memang ngurusin masjid itu pahalanya besar, tapi bisa juga berdosa. Ya, ngurusin masjid itu pahalanya besar kan Pak Hermanto ya. Tapi bisa juga dia ngurusin masjid berdosa, karena gara-gara dia jadi pengurus masjid, masjid itu nggak maju-maju. Kasih orang lain itu masjid itu maju gitu harusnya. Ya sekarang itu kan yang penting apa aja gitu ya, bukan hanya yang masalah apa ya, perusahaan yang untuk profit, masalah pendidikan, masalah ibadah pun harus ada manajemen yang bagus. Kalau enggak ya. Baik, kita baca dulu. Pak Hermanto dulu, silakan Pak Hermanto. Balik ke awal sebelum kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifiyati sholatil jamiah. Manil imam. Kana fi Ida kunna fi jama'ati wa ardan sholati salata maf'ul bih dia. Mansub aradna salata wa sholata fa alina an-nusalliya ain la mana firdaini fayaqaddamu
liyaumanna Aqra'una. Rabbuna aqra'una Di kitabillahi. billah. Ya, cukup. Pak Muhammad Yasir dari Fa'in Kunna. Fa'in Kunna. Buka suaranya Pak Muhammad Yasir. Belum dibuka suaranya Pak Yasir. Ya Pak, ini Pak. Ya, ya udah. Sudah Pak. Ya. Fa in kunna fil Qur'an Qiraati. fil qiraati mutasawina yataqaddama a'lamuna fa'af qawna liyannahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa angkuna fil ilmi wal fiqhu kalaihuma sawa yataqaddamu akbaruna sana. Sinan bukan sana. Sinan. Ya. Ya. Akbaruna sinna. Parmi. Wala yazuru tauliyatan li imamat tauliyatan ya. Tauliyat. Ya, marfu dia. Wala yazuru tauliyatu li imamati illa la'ih liha allazina Illa li ahliha. Ila li ahliha allazina hum ahaqqu biha wal a'imatu wafduna fiha bainana warobina ya warobina kama qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Udah. Ibu Cici. Ij'alu. Dibuka suaranya. Belum dibuka suaranya Bu Cici. Belum buka suaranya. Bu Cici, suaranya belum terbuka itu. Jempolnya yang kelihatan. Bergerak-gerak itu HP-nya tuh. Suaranya belum kebuka Bu Cici. Ntar kalau gitu kita pindah dulu ya. Ibu Siti Ramzah. Bu Siti Ramzah. Ya silakan Bu Siti. Ij'alu. Bismillahirrahmanirrahim. Ij'alu a'immatakum khayarakum fa innahum wafadakum bima bainakum wa baina rabbukum ad-daruqatni amma fi aktsarul masajidi
faqaddamtum ikhtiyaru a'immati ahsana ikhtiyar pali ammat Al-a'immatu. mati anfusahum yataqaddamuna lis-sholati wa yusolli wara'ahum ghairahum minas sholihin. Minal musallin. Ya. Bukan minas salihin ya. Salihin tetangga ibu kali itu. Jadi, selanjutnya. Wa ba'da ikhtiyaril imami yataqaddamu liyusalli bina. Fayaqifu amamana wasata as-saffi. Thumma yulahidhu saffal jama'ati fayusawwihi hatta ya'tadila. Fa inna taswiyata as-sufufi jami'iha min tamami as-salati. Wa ba'da iqamati as-salati yukabbiru al-imamu takbiratal ihram. Takbirata itu kurang tamar mutahnya ya, bukan takbiral ihram, tapi adalah takbiratal ihram. Nah, dikasih tak marbutahnya ya, ditulis sendiri. Nah, cetakannya kurang ya. Wa yubashiru bis salati wa yukabbiru al-akharuna kulluhum ba'da. Wa ba'da ikhtiyaril imami, setelah memilih imam, wa ba'da ikhtiyaril imami yataqaddamu, maka dia maju, liyusalliya bina. Sallinya mansub karena ada lamut ta'lil. Liyusalliya bina. Salla itu artinya salat. Tapi kalau sallabi artinya mengimami. Jadi liyusalliya bina untuk mengimami kita. Ya. Salla artinya salat. Sallabi mengimami. Liyusalliya bina untuk mengimami kita. Seperti salat juga artinya berdoa. Salla ala man salati. Yusalli alal mayyit. Ya, man salati mayit. Salla ala juga artinya bersalawat. Yusalli ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya, salla ala juga artinya bersalawat. Jadi sallanya, salat artinya berdoa, salat artinya salat ya. Salla bi artinya mengimami. Salla ala man salati. Salla ala juga artinya mengucapkan salawat. Liyusalli bina fayaqifu amamana. Maka dia berdiri di hadapan kita wasatas safi. Wasatanya dharaf ya. Wasatas safi di tengah-tengah saf. Imam posisinya di tengah, bukan di kiri atau di kanan ya kalau jamaahnya banyak. Tsumma yulahidhu saffal jama'ati. Tsumma yulahidhu saffal jama'ati. Kemudian imam memperhatikan saf para jamaah ini. Tsumma yulahidhu saffal jama'ati fayusawwihi. Lalu dia meratakannya. Dia bisa bilang sawu sufufakum. Ratakan saf kalian. Sawu wa'tadilu. Fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Karena meratakan saf itu adalah sebagian dari kesempurnaan salat. Sempurna salatnya, maka pahalanya lebih besar maksimal. Jadi kalau salat safnya kacau, sah nggak? Salatnya sah ya, tapi tidak sempurna. Fayusawihi hatta ya'tadila. Ya'tadila hingga safnya menjadi lurus. Hatta ya'tadila. Fa inna taswiyata as-sufufi jami'iha min tamamis salati. Fa inna taswiyata as-sufufi, karena meratakan saf jami'iha seluruhnya min tamamis salati. Ya, termasuk dari kesempurnaan salat. Dan biasanya Nabi juga kalau mau salat itu lama dulu mengatur
Apalagi mungkin masih di awal-awal Islam dulu ya. Kalau udah kesananya, sahabat semakin mengerti. Jadi seperti para sahabat menyebutkan, yusawi ka'annu yusawil qidah. Seperti Nabi itu meratakan seperti orang meratakan anak panah gitu. Atau kalau kita semuanya batang lidi ya atau batang sumpit itu kalau kita mau meratakan kan kita hentak-hentak gitu, tecut. Atau ingin meratakan kertas itu kan kita hentak-hentak gitu supaya benar-benar rata gitu ya. Jadi meratakan saf dulu sebelum ini salat. Jadi imam itu kalau mau salat bukan langsung takbir aja Allahu Akbar, tapi lihat dulu ke belakang safnya udah rata atau belum. Karena banyak juga jamaah kita tidak begitu sadar tentang ratanya saf. Juga banyak jamaah yang tidak sadar bahwa saf itu yang utama saf depan dulu. Ini saf depan masih ada yang kosong. Udah bikin di belakang. Karena orang kita banyak yang belum menyadari besarnya pahala saf pertama itu. Bahkan nggak mau di saf pertama, disuruh orang lain. Dikira orang asal yang saf pertama itu yang tua. Masjid itu dia memperlakukan manusia sama ya. Nggak ada di situ menteri, direktur, apa segala macam. Siapa yang duluan datang, dia di saf pertama. Nggak ada urusan gitu, jabatan-jabatan, apa segala macam. Kecuali mungkin ada tempat yang sengaja di booking di belakang imam itu 2 atau 3 orang kalau di masjid tertentu ya atau di masjid kantor dia untuk ini. Tapi ya di booking hanya 2-3 itu aja, tapi selebihnya adalah terbuka umum. Siapa yang duluan dia salat itu. Islam mengajarkan kita itu kita ketika di rumah Allah di masjid itu kita sederajat gitu. Tidak ada yang lebih-lebih ya. Makanya kalau khatib Jumat itu biasanya menyapa jamaahnya seperti apa Pak? Mana yang laki-laki Pak Anil? Khatib Jumat itu menyapa kita seperti apa dia sapaannya? Apa? Bilang? Khatib Jumat itu menyapa jamaahnya waktu khutbah itu dia manggil apa dia? Jamaah. Bukan Muslimin. Ya. Ma'asyiral muslimin. Ma'asyiral muslimin, Ustaz. Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti itu kan? Iya, Ustaz. Itu khatib menyapa jamaah itu sama gitu. Nggak ada seperti kalau kita nih seperti saya nih di Depok nih di kampung, kebanyakan basa-basi gitu. Jenisnya nggak usah. Padahal kita diajarkan di salat Jumat itu orang kalau di masjid itu udah buang tuh semua identitas yang atribut-atribut itu. Tapi ini acara di masjid lama banget kayak di sini nih kalau di tempat saya ini apa basa-basinya gitu, yang terhormat ini, yang terhormat ini, yang terhormat ini. Kalau acara di dalam masjid lah silahkan lah, kalau acara di dalam masjid itu kayaknya aduh kalau saya kalau kayak kita seperti salat Jumat, coba kalau salat Jumat kalau seperti itu di kantor ya, di kementerian. Masa khatib Jumat mengatakan yang terhormat menteri, yang terhormat pejabat eselon 1, yang terhormat habis salat Jumat habis itu. Islam mengajarkan kita di masjid itu kita sederajat gitu, setara. Kita siapa datang duluan dan nggak ada yang terhormat. Kalau bukan acara keagamaan ya dan tempatnya nggak di masjid, jelas silahkan. Kalau kayak di sini orang RT aja harus disebut gitu. RT yang nggak aktif udah mantan RT, yang terhormat RT Sarwani kan. Padahal dia udah nggak jadi RT lagi. Semua mau mau yang terhormat itu beberapa menit habis waktu hanya untuk menyebut yang seperti itu. Jadi kalau kita mengikuti cara kita salat Jumat itu ya semua sama itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cuma kan banyak orang tidak bisa menghilangkan kesombongannya padahal udah ada di rumah Allah ya. Kalau nggak disebut ya marah. Apalagi kalau yang haji, lupa nyebut hajinya marah dia. Yang terhormat Pak Hermanto. Haji Hermanto, saya jangan bilang Hermanto aja. Ini banget gitu ya. Apa tuh? Haji dulu aja tuh. Memang kalau udah haji dijamin masuk surga apa ya? Fa inna taswiyatas sufufi jami'iha min tamamis shalah. Wa ba'da iqamatis salati,
setelah iqamatis salat, bukan dilaksanakan salat, setelah qamat. Kalau ada iqamatis salat setelah qamat, kalau lihat di susunannya di sini berarti imam maju dulu meratakan saf baru qamat. Kalau kita kan qamat baru imam maju baru meratakan saf, dan lama juga gitu ya jadinya. Saya dengar cerita Ustadz saya dulu, dia belajar di Mekah itu tahun 60-an, 70-an. Dia bilang para pedagang itu, karena pedagang kan relatif banyak duitnya ya. Kan disebut tajir. Tajir kalau di orang Jakarta bilangnya orang kaya, padahal tajir bahasa Arabnya ya saudagar, pedagang. Karena dia kalau udah nggak jadi pedagang ya emang nggak punya duit lagi. Itu dia pakai joki gitu. Jadi orang-orang tuh dibayar sama dia untuk berada di saf awal. Karena dia kan sibuk berdagang. Nah, begitu dengar kumandang adzan, kan toko-toko tutup itu. Kan ada jeda waktu sekitar 15 menitan kalau di Mekah itu. Ada kalau subuh kayaknya sampai 20 menit. Nah, dia mendatangi masjid itu ya. Udah dia lihat tuh jokinya di saf awal. Dia pinggiran. Dia supaya bisa mendapatkan saf awal itu bayar gitu. Dia cari joki ya. Kalau kita dulu joki 3 in 1 untuk nggak ditangkap polisi. Kalau ini bagus kan ya, joki untuk mendapatkan. Ya meskipun mungkin di mata Allah seperti apa kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas dia saking kepengennya berada di saf awal itu mau bayar. Lalu kita malah nggak mau di saf awal. Wa ba'da iqamatis shalah yukabbiru imamu, maka imam bertakbir. Takbiratal ihrami. Takbirata ya, bukan takbiral ihram. Takbiratal ihram dia pakai ta itu. Yukabirul imamu takbiratul ihram. Takbiratul ihram maksud karena dia maf'ul mutlaq. Al-ihraminya mudhaf ilaih. Wa yubashiru bis salati, dan langsung memulai salat. Langsung mulai salat ya dengan takbiratul ihram. Wa yukabbiru al-akharun kulluhum ba'dahu. Wa yukabbirul akharun, dan yang lain bertakbir semuanya ba'dahu, setelah imam. Ya makmum setelah imam ya. Wala yaqra'u al-ma'mumu wara al-imami illa bi suratil Fatihati faqat. Thumma yutabi'u al-ma'mumu al-imama fi harakatis salati kulliha. Fayarka'u ba'da ruku'ihi wa yarfa'u min ar-ruku'i ba'da raf'ihi wa yasjudu ba'da sujudihi wa hakadha ila akhir salati fayusallimu al-imamu wa yusallimu ba'dahu al-ma'mum wa la yaqra'ul ma'mumu, dan makmum tidak membaca, tidak boleh maksudnya membaca wara al-imami, di belakang imam, illa bisuratil Fatihati faqat, kecuali hanya surat Fatihah saja. Wala yaqra'ul ma'mumu wara al-imami illa bisuratil Fatihati faqat. Makmum tidak boleh membaca di belakang imam kecuali hanya surat Al-Fatihah. Summa yutabi'u al-ma'mumu al-imama. Ya, jadi kemudian imam kan baca surat. Kemudian setelah itu dia apa? Yutabi'u al-ma'mumu al-imama. Al-ma'mumunya fa'il, al-imamanya maf'ul bih ya. Kemudian makmum mengikuti imam. Tsumma yutabi'ul ma'mumu al-imama. Kemudian makmum mengikuti imam fi harakatis salati kulliha. Fi harakatis salati kulliha. Dalam gerakan salat semuanya. Makmum mengikuti imam, imam sujud. Fayarka'u ba'da ruku'ihi, maka dia ruku setelah imam ruku. Setelah imam ruku itu maksudnya bukan setelah imam selesai ruku ya, setelah imam memulai rukuknya. Jadi ketika dilihat imam sudah bergerak ruku, nah, makmum udah boleh itu mengikuti. Bukan setelah, maksudnya setelah selesai ruku dia i'tidal baru kita ruku, bukan ya. Fayarka'u ba'da ruku itu ruku setelah imam, maksudnya gerakannya jangan mendahului. Wa yarfa'u minar ruku'i ba'da raf'ihi, dan mengangkat, bangun dari ruku ba'da raf'ihi setelah imam
bangun dari rukuknya, mengangkat dari rukuknya. Wa yasjudu ba'da sujudihi. Sujud juga setelah imam sujud. Setelah, maksudnya tadi bukan setelah selesai imam sujud ya, gitu imam Allahu Akbar dia sujud, dah kita sujud. Ya. Jangan imam disalib ya, nggak ada gunanya nyalip imam karena ujungnya tetap aja imam duluan nanti salam, nggak bisa menyalip salamnya imam. Wa hakadha ila akhiris salati. Wa hakadha ila akhiris salati, demikianlah sampai akhir salat. Fa yusallimul imamu, maka imam mengucap salam, wa yusallimu ba'dahu al-ma'mumu, dan mengucap salam setelah imam makmum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan, kemudian ke kiri. Pak Anil, silakan. Bapak Anda, ya. Oh, bada di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'da ikhtiyari imami yataqaddamu li yusalliya bina. Fayaqifu imamana wa fayaqifu amamana wasato sofi. Thumma yulahidu sofa al-jama'ati fayusawwihi hatta yaktadila fa inna taswiyata sufufi jami'iha min tamami sholati wa ba'da iqamatu sholati wa ba'da iqamati dia wa ba'da iqamati iqamati sholati yukabbirul imamu takbiratal ihram wa yubasira bi sholati wa yukabbirul wa yubashiru bis salati ini salah. Wa yubashiru bi sholati wa yukabbirul akhiruna akharun bukan akhirun. Akharuna kulhum ba'dihi. Ba'dahu. Salah, ba'dahu. Ya. Du'aan wala yaqra'u. Buaan suaranya belum? Ya, suara. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaqra'ul ma'mumu wara'al imami illa bisuratil fatihati faqat. Tumma yutabi'u al-ma'mumu al-imama fi harokati sholati kulliha. Fayarka'u ba'da ruku'ihi wa yarfa'u minar ruku'i ba'da rab'ihi wa yasjudu ba'da sujudihi wa hakadha ila akhiris sholat. Fayusallimul imamu wa yusallimu ba'dahu al-ma'mum. Ya. Selanjutnya wa yahrumu 'alal ma'mumi musabaqatul imami. Musabaqatu ya tuh ada titiknya tuh, musabaqatul imami au musawatuhu. Wa yajharul imamu fil qira'ati fis salati al-jahriyati wa yukhafitu fis salati as-sirriyati. Ammal ma'mumu fayaqra'ul fatihata bi suratin sirriyatin. Bi suratin pakai sad ya, di bukunya ditulisnya pakai sin. Sinnya diganti dengan sad. Sad bi suratin. Bukan bi suratin karena artinya bukan surah, artinya surah pakai sad.
bukan sin ya. Di bukunya kan ditulis pakai sin. Salah dia pakai sad. Bisuratin sirriyatin fi jami'i al-awqati kulliha. Wa tan'aqidu al-jama'atu walau bithnaini. Wa in kana wahiduhuma, mungkin ahaduhuma, bukan wahiduhuma, enggak ada. Sabiyan aw imra'atan. Wa yahrumu, dan haram, tidak boleh. Alal ma'mumi, atas makmum, tidak boleh. Bisa juga dibacanya dengan mabnil majhul ya, wa yuhramu, dan diharamkan. Wa yahrum. Wa yahrumu 'alal ma'mumi. Haram bagi makmum musabaqatul imami. Musabaqatul imami, mendahului imam, menyalip imam. Berlomba dengan imamnya, mendahului imam. Au musawatuhu, atau bersamaan dengan imam dalam semua gerakan itu ya, ruku, i'tidal, sujud. Tidak boleh makmum mendahului imam atau bersamaan dengan imam. Itu gerakan, Pak ya, gerakan. Tapi kalau bacaan yang sirri, ya kita nggak tahu kan. Namanya nih tahiyat, baca tahiyat. Dulu kita bacanya lebih lancar dari imam. Ya, lebih lancar, lebih cepat. Kita udah selesai baca tahiyat, imam ini belum salam-salam juga, berarti imam belum selesai nih baca. Berarti imam tidak lancar baca tahiyat ya. Tapi kalau seperti Pak Hermanto nih, umur udah lebih 50 tahun saya salat. Saya udah lancar bacaan-bacaan itu. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu dan seterusnya. Langsung begitu aja tuh. Cepat banget salatnya ya. Wa yahrumu 'alal ma'mumi musabaqatul imami aw musawatuhu. Wa yajharul imamu fil qira'ati fi salati al-jahriyati. Wa yajharul imamu, dan imam menyaringkan suaranya. Wa yajharu al-imamu, dan imam menyaringkan suaranya fil qira'ati, dalam membaca Al-Fatihah dan membaca surat ya. Fis salatil jahriyati, pada salat jahriyah. Salat jahriyah maghrib, isya dan subuh. Maghrib, isya dan subuh ya, imam mengeraskan suaranya, menyaringkan suaranya pada waktu membaca Fatihah dan surat, serta pada takbir-takbir, takbiratul ihram dan takbiratul intiqal. Tapi selain itu ya imam juga bacanya sirriyah ya, secara pelan, seperti baca doa iftitah, baca tahiyat, baca doa-doa pada waktu ruku dan sujud. Ini maksudnya nyaring itu adalah membaca Fatihah dan surat. Wa yukhafitu fi salati sirriyati, wa yukhafitu, dan merendahkan suaranya. Hanya bacanya apa ya? Pelan. Seperti berbisik gitu ya. Fi salati sirriyati, pada salat sirriyah, salat zuhur dan salat asar. Salat zuhur dan salat asar jangan kencang bacanya dia. Ammal ma'mumu, sedangkan makmum, fayaqra'ul fatihata, maka dia membaca Fatihah bisuratin sirriyatin, dengan cara yang sir. Surah pakai sad ya, bisuratin dalam bentuk, dengan cara yang sir. Bukan pakai sin dengan surat nanti. Wa fi jami'il awqati kulliha, pada semua waktu itu, baik salat jahriyah atau salat sirriyah. Makmum baca Fatihahnya pelan, jangan kencang. Pelannya pun kadang-kadang orang pelannya masih kencang gitu. Orang yang salat di samping dia merasa terganggu. Ini dia bisikannya terlalu kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kencang banget gitu bisiknya. Orang di sebelah mendengarkan. Ya. Wa yajharul imamu fil qira'ati fi
fi salati al-jahriyati wa yukhafitu fi salati as-sirriyati. Amal ma'mumu fayaqra'ul fatihata bisuratin sirriyatin fi jami'il awqati kulliha. Ya. Wa tan'aqidul jama'atu walau bithnaini. Wa tan'aqidu al-jama'ah, dan berjamaah itu sah. Ya. Walau bithnaini, meskipun hanya dengan 2 orang saja. 2 orang berarti satu makmum, satu imam. Wa tan'aqidul jama'atu walau bithnaini. Dan jamaah tetap sah meskipun hanya dengan 2 orang. Wa in kana ahaduhuma, nih harusnya bukan wahiduhuma, enggak ada. Ahaduhuma sabiyan aw imra'atan. Meskipun salah seorangnya itu adalah anak kecil atau perempuan. Jadi dia nih suami umpamanya atau bapak salat dengan anaknya masih kecil, atau salat dengan istrinya, atau salat jamaah enggak? Salat jamaah namanya. Ya. Wah, apaan jamaah apaan? Itu cuma berduaan. Jamaah itu kan jamak. Jamak itu 3. Kalau cuma 2 musanna. Nah, itu pelajaran qawaid. Tapi kalau dalam berjamaah salat itu 2 itu udah jamaah ya. Dia udah mendapatkan pahala jamaah dia. Ya, suami dengan istrinya. Asal yang jadi imam suaminya ya, jangan istrinya. Ya, atau kalau dia salat dengan anaknya yang masih kecil, dia yang jadi imam. Jangan anaknya. Kecuali kalau anaknya yang kecil itu sudah mumayyiz. Mumayyiz itu udah bisa membedakan mana baik buruk itu, mungkin sekitar umur 7 tahun udah bisa tuh 8. Anaknya hafal Quran. Bapaknya Fatihah aja belepotan pamannya. Boleh anaknya jadi imam. Lagi. Bisa. Fa'ida aradal mar'u as-salata jama'atan wa ma'ahu syakhsun akharu falyaqifil imamu minhuma thumma yaqiful ma'mumu an yaminihi la yata'akharu anhu. Fa'ida aradal mar'u, apabila seseorang ingin, fa'ida arada al-mar'u, apabila seseorang ingin as-salata jama'atan, melaksanakan salat secara berjamaah. Fa'ida arada al-mar'u as-salata jama'atan, apabila seseorang ingin melaksanakan salat secara berjamaah. Wa ma'ahu syakhsun akharu, wa ma'ahu syakhsun akharu, dan bersamanya ada seorang lagi, ada orang lain, satu ya, satu orang lain. Falyaqif al-imamu minhuma, maka hendaklah berdiri ya imam yang menjadi imam salah satu dari 2 ini. Tsumma yaqiful ma'mumu an yaminihi. Tsumma yaqiful ma'mumu an yaminihi, kemudian berdiri makmum di sebelah kanannya. La yata'akharu anhu. Jangan mundur jauh dari imam, seperti kalau kita berjamaah yang banyak itu ya, bedanya 1 saf. Jangan. Dia sejajar dia, atau kalau mundur dikit ya, mundur dikit. Jangan mundur seperti saf pertama, saf kedua, tidak ya. Tsumma yaqiful ma'mumu an yaminihi la yata'akharu anhu. Wa idza jaa syakhsun liyaqtadiya bihima, wa idza jaa syakhsun liyaqtadiya bihima, kalau ada datang seseorang liyaqtadiya bihima, untuk mengikuti mereka berdua. Ini tadinya makmum dan imam hanya berduaan, lalu datang orang nih, orang ketiga, atau orang datangnya berdua lagi, orang 3 ke 4. Nya orang 1 aja semuanya, datang orang ketiga. Fayajibu 'alal ma'mumi, di bukunya itu enggak ada annya, ya ta'akharu. Ini yang harus setelah ala itu harus ada annya tuh ya. Jadi ditambahi, ditulis fayajibu 'alal ma'mumi an ya ta'akhara. Kasih an di situ ya. Fayajibu 'alal ma'mumi an ya ta'akhara ilal wara'i. Maka makmum mesti mundur ke belakang.
fayajibu 'alal ma'mum, maka makmum mesti an yata'akhkhara, mundur ilal wara, mundur ke belakang. Ya. Jadi yang tadinya sejajar dengan imam, begitu ada orang lain mau jadi makmum juga, makmumnya mundur ke belakang. Wa yattasilu bihi al-akharu. Wa yattasilu bihi al-akharu, dan menyambung dengannya yang al-akhar, orang lain yang baru datang tadi. Maksudnya nempel dengan dia jadinya nih, karena kan makmum itu harus berdekatan ya. Jangan jauh-jauhan juga, dia mundur kanan, kiri, tapi jauh-jauhan. Nah, kalau jauh-jauhan itu ini kita dipaksa karena pandemi ini kan, salat jauh-jauhan. Wa yattasilu bihi al-akharu wa yakunul imamu wasatahu. Dan imam berada di tengah mereka. Jadi makmum yang tadinya berduaan dengan imam mundur, nah makmum baru datang ini jadinya apa? Sejajar dengan makmum yang baru dan dekat, imam jadinya di tengah. Wa idza kana al-muqtadiyani kilahuma jahilaini bil hukmi wattasala bil imami an yaminihi wa an shimalihi akhadahuma al-imamu biyadihi wa dafa'ahuma ilal wara'i liyushakkila saffan. Wa idza kana al-muqtadiyani, kalau dua orang yang ikut ini, wa idza kana al-muqtadiyani, kalau dua orang yang ikut ini, kilahuma, dua-duanya, jahilaini, jahilaininya khabar kana ya, mansub, ada nasabnya ya. Wa idza kana al-muqtadiyani kilahuma jahilaini, kalau yang ikut nih dua-duanya tidak tahu ya, bil hukmi, dengan hukumnya nih, caranya kalau jadi makmum seperti ini dia nggak tahu. Wattasala bil imami, dan keduanya itu menyambung, menempel, menyambung, bersambung bil imami dengan imam, an yaminihi wa an shimalihi, dari kanan dan kiri. Jadi kan artinya kan ada dua orang, imam dan makmum sebelah kanan dia. Ada yang baru datang, langsung nempel di kiri imam. Jadi ini dua-duanya berarti sama nih, nggak ngerti ini makmumnya ya. Satu di kanan imam, satu di kiri imam, dua-duanya nempel dengan imam, berhubungan gitu, nempel dengan imam. Imamnya di tengah. Kalau kondisinya seperti ini, imam kan tahu. Akhadahuma al-imam biyadaihi. Maka imam mengambil, megang keduanya ini dengan kedua tangannya, wa dafa'ahuma ilal wara, dan mendorong mereka berdua ke belakang. Ini yang dua nih, tangannya tuh kiri kanan dorong ke belakang supaya mereka berdua mundur ke belakang. Jadi dia imam di depan. Wa dafa'ahuma ilal wara, dan imam mendorong mereka berdua ke belakang, liyushakkila saffan, agar mereka berdua membentuk saf. Liyushakkila saffan, agar mereka berdua membentuk saf. Ya. Ibu Cici udah bisa, bukan Ibu Cici. Ya, Bu Cici. Udah bisa suaranya, Bu Cici? Masih belum. Nah, tuh udah. HP-nya emang udah rusak. Ada suaranya doang tadi. Gimana Ustaz, yang mana? Wayah rumu ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wayah rumu alal ma'mumi musabaqatu al-imami au musawatuhu. Wayazharu imamu fil qiraati fi sholati jahriyah. Wa yukhafitu fi sholati sirri. Amma ma'mumu fayaqra'u al-fatihah bi surati sirriyatin fi jami'i ikoti kulliha. Watana. Cukup. Watan kidu. Watan kidu jama'atu. Coba. Pak Idham. Watan kidu. Watan kidul jama'atu walau bisnain. bisnaini. Ini apa ya?
Ya. Wa in kana ahaduhuma sabiyan au imratan. Wa iza aradal mar'u salatu jama'atan Salat wa maf'ul bih. Fa idza arada al-mar'u as-salata. fa iza maradu as-salata jama'atan wa ma'ahu sahsyun aharu fal yakifil imama Imamu. yakifi imamu min huma summa yakiful ma'mu an ayyatam ayyatamini An yaminihi. an ayyaminihi la yata'akhkhara anhu. Ya cukup. Herlan. Wa idza. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza jaa syahsun yaqtadiya bihima wa yajibu 'alal ma'mumi yata'akharu ilal wara'i wa yatasilu bihi al-akharu wa yakunu imamu wasatahu wa idza kana muqtadiyani bilahuma jahilaini bil hukmi wattasola bil imami an yaminihi wa an shimalihi aqadahumal imamu biyadaihi wa dafa'ahuma ilal wara'i liyushakkila soffan. Ya. Berikutnya. Wa idza kanati al-ma'mumatu imra'atan ka'an takuna zaujatal imami nafsiha au ukhtahu wajaba 'alaiha an taqifa khalfal imami la ila yaminihi. Wa idza kanat al-ma'mumatu imra'atan. Jika makmumnya adalah wanita. Wa idza kanat al-ma'mumatu imra'atan. Ka'an takuna zaujatal imami nafsiha. Seperti kalau makmumnya adalah zaujatal imami nafsiha. Istri imam itu sendiri, au ukhtahu atau saudarinya, wajib 'alaiha an taqifa khalfal imami. Wajib 'alaiha an taqifa khalfal imami. Maka dia wajib berdiri di belakang imam. La ila yaminihi. La ila yaminihi. Bukan ke kanannya, seperti kalau laki-laki ya jadi makmum kan satu di kanan, tapi kalau perempuan di belakang bukan di kanannya. Wa tajuzu al-imamatu lis-sabiyyil mumayyizin. Maksudnya li ada nih. Tapi enggak dia. Kalau enggak pakai li ini jadi jumlahnya jadi tidak. Wa tajuzul imamatu lis-sabiyyil mumayyizi birrijali fil faridati in kana aqra'ahum wa a'lamahum bid-din. Wa tajuzul imamatu, dan boleh menjadi imam itu as-sabiyil lis-sabiyil mumayyizi, bagi
bocah yang sudah mumayyiz. Yang mumayyiz itu kan udah tahu mana benar, mana salah. Pokoknya mumayyiz itu perkiranya umurnya udah 7 tahunan lah. 7 tahun, 8 tahun itu mumayyiz sudah. Karena kalau udah 13 biasanya udah baligh namanya ya. Ini mumayyiz belum baligh dia. Anak udah bisa masuk sekolah itu kan udah mumayyiz itu. Umur 7 tahun disuruh. Makanya Nabi juga nyuruh muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Suruh salat itu umur 7 tahun. Kalau udah 3 tahun nggak salat-salat juga, umur 10 tahun disuruh nggak salat, dipukul itu biar salat. Nah, boleh nih menjadi imam ya, bocah tapi yang sudah mumayyiz, anak yang udah mumayyiz. Birrijali, menjadi imam lelaki-lelaki dewasa. Dia anak kecil menjadi lelaki dewasa, umur 7 tahun, 8 tahun, apalagi udah 10 tahunan itu. Hafalan Qur'annya banyak, bacaannya bagus. Fil faridati, dalam salat fardu ini bukan salat sunat seperti salat tarawih ya. Mau dengerin anak-anaknya nih latihan menghafal Quran, disuruh jadi imam salat tarawih. Ini salat wajib pun boleh nih, anak-anak menjadi imam orang-orang dewasa pada salat fardu, tapi ada syaratnya, in kana aqra'uhum. In kana aqra'uhum, kalau dia yang paling bagus bacaannya. Wa alamahum bid-dini, dan paling pinter masalah agama. Ya, umur 7 tahun, 8 tahun, tapi dari kecil pamannya berada di lingkungan orang-orang alim di pesantren banyak gitu kan. Pulang ke rumah, bapak ibunya nggak bisa salat atau paman-pamannya di rumah, dia jadi imam, boleh ya. Karena pernah juga terjadi di zaman Rasulullah SAW, ada anak kecil yang disuruh Nabi sebagai imam di sukunya itu ya, di kaumnya. Padahal masih kecil. Sampai situ dulu ya. Enda, silakan Enda. Wa idza. Wa idza kana ma'munatu imrotan ka'anna takunna Namanya mati ka'an takunna zaujatal imami nafsaha au nafsa putus nggak keputusan bapak aku ini lah nggak jelas nih sinyalnya. Nafsiha. Oh, nafsiha bapak. Nafsiha au ukhtahu wajaba alaiha an taqaffa khalafal imami. Kasra antaqifa khalafal imami la ila yaminahi ya Allah. Ini la ila yamini. Yaminahi ila yaminihi ya Allah. Dapat Pak. Apa lagi Pak? Lagi ya. Nggak masuk ya Ibu Suhaibah. Novia sama Ibu Suhaibah yang nggak masuk. Iya Pak, izin Pak. Baik. Biar kasih lagi Pak Yasir lagi, Pak Yasir. Pak Yasir. Ya Pak. Ya. Watajuzu. Watajuzu imamatu sobil mumayyiz bil rijala ada bi itu
Fil faroyati. Bil faridati. Fil fari Tati. tati. Fil fari tati. Ingkana akrohum wa Wa'alam. alahuma bidin. Wa'alamahum bidin. Waman adraka rak'atan ma'al imami faqad adraka fadla salatil jama'ati jami'aha. Wa man fatahu syai'un minas salati qadahu ba'da salamil imami. Fa in anhal imamu as-salata wa sallama fala yusallimul ma'mumu in kana qad fatahu syai'un bal yanhadu liyukammila ma fatahu minal raka'ati. Wa man adraka rak'atan ma'al imami. Waman adraka rak'atan ma'al imami. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat bersama imam. Ini datang masbuk gitu ya. Nah, dapat satu rakaat. Ya, sembahyang Isya semuanya pas dia nyampainya di rakaat keempat. Berarti dapat nih satu rakaat ya. Waman adraka rak'atan ma'al imami. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat bersama imam. Faqad adraka fadla salatil jama'ati jami'iha. Faqad adraka fadla salatil jama'ati jami'iha. Maka berarti dia mendapatkan keutamaan salat berjamaah itu seluruhnya gitu. Keutamaan salat seluruhnya seperti melaksanakan salat berjamaah dari awal. Faqad adraka fadla salatil jama'ati jami'iha. Maka dia sungguh mendapatkan keutamaan salat berjamaah seluruhnya. Wa man fatahu syai'un minas salati. Wa man fatahu syai'un minas salati. Barang siapa yang terlewat darinya sesuatu dari salat ini, terlewatkan itu, dia datang umpamanya udah rakaat kedua atau rakaat ketiga, berarti kan terlewat dia satu atau dua rakaat. Wa man fatahu syai'un minas salati, barang siapa yang terlewat darinya daripada salat itu, qadahu, maka dia melaksanakannya ba'da salamil imami, setelah salamnya imam. Qadahu ba'da salamil imami. Dia melaksanakannya setelah salamnya imam. Fa in anhal imamu as-salata. Fa in anhal imamu as-salata. Jika imam telah mengakhiri salatnya. Imam telah menyelesaikan salatnya. Wasallama, dan mengucap salam. Fala yusallimul ma'mumu. Fala yusallimul ma'mum, maka makmum yang terlewat tadi dia jangan ikut salam. In kana qad fatahu syai'un, kalau dia terlewatkan sesuatu gitu, datangnya masbuk. Bal yanhadu, tapi dia harus bangun. Liyukammila, untuk menyempurnakan mafatahu minal raka'ati, dari yang lepas darinya daripada rakaat. Satu rakaat atau dua rakaat, tiga rakaat ketinggalan, maka dia lanjutkan, laksanakan setelah imam salam. Jadi bukan seperti namanya orang yang tidak tahu masbuk dulu ya, dia begitu datang ke masjid, lihat nih orang udah sedang tahiyat awal, oh berarti udah 2 rakaat ini, maka dia memburu 2 rakaat itu, langsung salat langsung begitu cepat gitu, 2 rakaat supaya ketemu nanti bareng sama orang di rakaat ketiga. Tidak seperti itu ya, tapi dia begitu datang orang di tahiyat awal, udah langsung datang aja ikut tahiyat awal. Nanti yang 2 rakaat yang terlewat
selesaikan ketika imam sudah selesai salat. Silakan Ibu Tri. Ya Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Wa man adraka rak'atan ma'al imami faqad adraka fadla sholatil jama'ati jami'iha. Wa man fatahu syai'un minas sholati qadahu ba'da salamil imami. Fa in anhal imamu as-sholata wa sallama fala yusallimul ma'mumu. In kana qad fatahu syai'un bal yanhadu liyukammila ma fatahu minar raqaati. Ya. Baik. Wala yajuzu lirrajuli an yusalliya khalfas saffi wahdahu. Wala yajuzu lirrajuli an yusalliya khalfas saffi wahdahu. فإذا جاء إلى الصلاة فوجد الصفوف كلها كاملة ولم يجد له محلا لينخرط في الصف وجب عليه أن يجذب إليه رجلا بهدوء من الصف الأخير ليقف معه ويكونا صفا آخر. ومن صلى وحده خلف الإمام فقد خالف سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز للرجل, tidak boleh laki-laki, seseorang maksudnya, tidak boleh seseorang laki-laki, wala yajuzu lirrajuli an yusalliya, melaksanakan salat khalfas saffi wahdahu, di belakang saf sendirian. Ada orang dia datang, udah ada 3 saf itu, nggak ada tuh yang lain, maka dia bikin aja saf sendirian ini ya. Tidak boleh nih seperti ini ya, salat di belakang saf sendirian. Fa idza jaa ila salati, kalau dia datang untuk salat, datang ke masjid untuk salat, fa idza jaa ila salati fa wajada as-sufufa kullaha kamilatan. Fa wajada as-sufufa kullaha kamilatan. Dia dapati saf-saf ini semuanya udah sempurna itu. Fa wajada as-sufufa kullaha kamilatan. As-sufufa maf'ul awal, kamilatan maf'ul tsani. Kullahanya takkid ya. Ini bagian takkid dengan kul dan ain yang di pelajaran ini yang ingin dia kupas, tapi kita qawaidnya kita nggak nambah lagi ya, biar nggak terlalu banyak, jadi cukup ya. Mungkin kita baca teksnya aja, nggak ngambil. Fawajada sufufa kullaha kamilatan. Jadi kullahanya jangan dibilang maf'ul tsani. Maf'ul tsaninya adalah kamilatan. As-sufufa takkid dari as-sufufa. Fawajada sufufa kullaha kamilatan. Dia dapati ini semua saf sempurna. Walam yajid lahu mahallan liyan kharita fis saffi. Walam yajid lahu mahallan, dan dia tidak mendapatkan tempat liyan kharita fis saf, untuk masuk ke dalam saf ya, untuk masuk bergabung menjadi satu saf itu, karena udah safnya udah penuh ya. Apalagi kalau saf dulu itu ya yang saf rapat ya. Kalau safnya corona, saf pandemi ini, saf covid renggang-renggang ya. Renggangnya macam-macam gitu. Ada yang setengah ini, ada yang 1 meter gitu, ada yang 1,5 meter, jauh banget gitu ya. Lian kharita fis safi, dia nggak dapat nih tempat untuk bisa masuk lagi ke saf. Wajaba alaihi an yajdiba ilaihi rajulan, maka dia wajib menarik. Wajaba alaihi an yajdiba, menarik kepadanya, tarik ke belakang. Rajulan, 1 orang, bihuduin,
dengan tenang, nariknya pelan-pelan gitu ya. Minas safil akhiri, dari saf yang terakhir, liyaqifa ma'ahu, agar dia berdiri bersama dia, wa yukawwina saffan akhara, dan mereka berdua membentuk saf yang lain, ya saf di belakang jadinya kan ada ya. Wa man shalla wahdahu khalfal imami, siapa yang salat sendirian aja nih di saf sendirian di belakang imam, faqad khalafa sunnatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Faqad khalafa berarti dia menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad khalafa sunnatul. Ini masalah yang sebenarnya agak riskan ya. Kalau kita semuanya ini datang ke masjid, safnya udah ini semua nih, nggak ada ruang kita untuk masuk ya. Kalau kita sendirian di belakang, ada nggak nanti orang gitu ya yang akan baru orang datang membuat saf dengan kita? Atau nggak ada nih, kalau nggak ada nih menjadi masalah gitu ya. Nah kalau menurut yang di sini ya, dia harus menarik orang itu yang di depan dia supaya bisa menjadi satu saf dengan dia. Cuma kan tidak semua orang yang ke masjid ini juga mengerti gitu hukum yang berkaitan dengan ini. Ya. Idealnya sih orang mengerti, begitu ditarik dia mau. Bagaimana kalau kita narik dia ngotot, dia nggak mau. Apa yang narik-narik itu kan? Jadi masalah itu kan, karena dia nggak mengerti juga kalau ini orang di belakang nih pengen dapat saf. Seperti kalau orang nih salat dia berdua. Begitu datang yang ketiga, dia tepuk tuh makmumnya, maka dia ngerti, dia mundur sendiri, ya. Maka mereka menjadi bikin satu saf di belakang imam ya, berdua. Jadi kalau yang nggak mengerti juga menjadi masalah juga nih, kata ada. Atau kita nih biasanya salat ya sendiri, ya salat mungkin atau kita masbuk nih telat. Lalu ada orang datang belakangan. Orang datang ini dia pengen jadi makmum gitu. Biasanya kebiasaan orang kita kalau dia pengen jadi makmum, dia menepuk pundaknya kan, ya kan? Ya. Ada yang mengerti, ada yang enggak itu. Teman saya dia cerita ya. Jadi dia mau jadi makmum orang ini. Jadi ada orang lagi salat itu, dia tepuk pundaknya. Orang itu langsung menoleh ke belakang ke dia dan senyum gitu kan. Hehehe katanya. Wah, ini berarti tidak mengerti ya. Nah, atau sebenarnya dia bisa juga yang begini dia menolak. Mungkin dia orang tuh nggak tahu pengen jadi makmum dia padahal dia sedang salat sunat itu. Maka dia ngasih tanda gitu dengan menurunkan tangannya ya, tangan kanannya dia turunkan itu ke samping, itu artinya jangan jadi imam, saya nggak bisa jadi imam, saya sedang salatnya bukan salat wajib tapi salat sunat semuanya, kayak seperti itu ya. Karena itu yang berkaitan dengan ini ada pendapat lain yang menyebutkan kita harus juga membaca situasi jamaah yang ada di masjid situ. Ini jamaah mengerti apa enggak? Kalau enggak mengerti, kalau kita menarik orang itu akan membuat masalah gitu, karena yang ditarik tidak mengerti, maka udah salat aja di belakang itu sendirian. Memang dia sebut di sini kalau yang tidak tahu ya kita salat di belakang ini berarti kan bertentangan dengan sunnah Nabi, karena sunnah Nabi mengajarkan kalau yang datang sendirian itu supaya dia dapat saf dia tarik dengan orang yang di depan. Tapi kalau dia menganggap bahwasanya menarik orang yang di depan ini belum tentu mengerti, bahkan akan bisa membuat masalah, maka ya dia berinisiatif, ya lebih baik saya nggak usah narik, saya salat aja nih di belakang ya. Karena memang kondisinya bukan kehendak dia, bukan karena ada juga orang tidak mengerti, dia memang dia mau salat sendirian gitu, nggak mau saf, padahal saf di depan itu belum sempurna ya. Dia udah bikin aja tuh baru sendiri. Nah ini yang menyalahi sunnah ya.
Tapi kalau seumpamanya dia datang sendirian dan saf udah sempurna, dia khawatir orang yang ditarik tidak mengerti, maka dia tidak menariknya. Mungkin itu adalah sudut pandang ijtihad yang lain ya, yang mudah-mudahan tidak dianggap sebagai menyalahi sunnah. Atau menyalahi sunnah itu tidak mesti harus dikatakan bid'ah. Ya, gitu. Wah, ini nggak sesuai sunnah, berarti ini bid'ah. Ya, tidak mesti harus seperti itu ya. Kita bilang ini khilaful aula namanya. Khilaful aula itu artinya adalah menyalahi yang lebih bagus. Yang bagusnya harus begini nih sunnah menatanya. Jangan ente malah membuat yang lain sendiri. Tapi jangan langsung orang yang tidak menerapkan sunnah itu otomatis dibilang bid'ah ya. Jangan seperti itu. Baik, ini udah baca semua kan? Ya, kita balik lagi. Anil, silakan Pak Anil. Wala yajuz. Ya Ustaz. Wala. Udah. Wala yajuzu. Wala yajuzu lirrijali. Lirrajuli. Wala yajuzu lirrijali. Rajuli. Wala yajuzu lirrajuli ayyusalli. An yusalliya alfa sofi wahdahu fa'ida ja'a ila solati fawajada sofa sufufa kullaha kamilatan walam yajidalahu mahallan liyan kharito fi sofa wajaba alaihi fi sofi wajaba alaihi an yajida ya udah cukup cukup buaan ilaihi an yajidaba. Bismillahirrahmanirrahim ya. An yajidba ilaihi rajulan bihudu'i minasofi al-akhiri liyakifa ma'ahu wa yukawina sopan akhara wa man shalla wahdahu khalfal imami faqad khalafa sunnatal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ini ada satu topik lagi yang berkaitan dengan salat ini ya. Kalau kawaidnya kita abaikan saja ini karena biar ini dia topiknya adalah tentang kawaidnya tentang taukid lafzi ya. Penjelasannya nanti akan panjang lagi ya. Maka kita abaikan saja supaya topik yang mau tuh wacana bacaannya nih supaya bisa kita dapat banyak ya. Kita teruskan, misalnya ada sisa waktu 1/4 jam. Mudah-mudahan dapat sebagian kita baca. Karena topik yang berikutnya nanti akan panjang. Kita mungkin bisa satu kali ya pertemuan lagi. Karena setelahnya itu kan ada latihan ujian apa seperti itu. Sekarang di halaman 213. 213 salatul Jumat. Udah? Ya. Ini yang bikin ilustrasi ini juga enggak gimana lihat itu. Udah kan? Halaman 213 ya? Ya Ustaz. Ya.
Itu kan tulisan di dinding itu harusnya adalah saf. Jadi seterusnya suk itu apaan? Itu suk. Biasanya tanda di dinding itu kan tulisannya saf. Sad dengan fa yang bertasydid. Ini tulisnya pakai s, sin, waw, fa. Oh, ini bacanya Saufa. Saufa. Jadinya iya, itu maksudnya adalah saf ya. Yang ini menunjukkan. Terus di atasnya ada masjid Jami' atau masjid apa tuh? Jami' nulisnya seperti itu. Baik, kita lihat di halaman 213 ini adalah salatul jumu'ati. Jumu'ati itu kalau dia sesuai dengan kaidahnya, mimnya dhammah ya, bukan mati. Jadi bukan jum'ah, tapi jumu'ah. Jumu'ah ya. Salatul jumu'ati. Jalasa Abu Bakrin ma'a abihi wa akhihi Salihin wa ummihima data masain hawlat televizyon yushahiduna barnamijan da alaqatin bikaifiyati salatil jum'ati wa yastami'una ilaihi. Jalasa Abu Bakrin ma'a abihi wa akhihi. Ini kalau dilihat dari contoh awalnya kita bisa nampak nih ya, pelajarannya adalah tentang al-asma al-khamsah. Al-asma al-khamsah kita udah ngambilnya, yaitu adalah yang rafa'nya dengan waw, nasab dengan alif, dan jarnya dengan ya. Jalasa Abu Bakrin. Abu Bakar fa'il tuh. Abu Bakar duduk ma'a abihi. Itu dia. Bihi mudhaf ilaih majrur, tandanya ya. Ma'a abihi bersama dengan ayahnya, wa akhihi dan saudaranya Salihin. Salihin. Salih badal dari akhihi. Wa ummihima dan ibu mereka berdua. Ibunya Abu Bakar dan Saleh. Data masain, di suatu sore, haula at-televisioni, di sekitar TV, sekitar TV-nya, di hadapan TV-nya kan duduknya. Jalasa Abu Bakrin ma'a abihi wa akhihi Salihin wa ummihima data masain haula at-televisioni yushahiduna barnamijan. Yushahiduna barnamijan, mereka menyaksikan sebuah acara la alaqatin bikaifiyati salatil jum'ati. La alaqatin, yang mempunyai hubungan. Da-nya sifat dari barnamijan, barnamijannya kan maf'ul bih. Yushahiduna barnamijan. Da alaqatin, sifat dari yang maf'ul bih sifatnya mansub. Mansub juga dia, tanda nasabnya tuh alif karena dia min al-asma'il khamsah. Yushahiduna barnamijan dha alaqatin, mereka menyaksikan sebuah acara yang berhubungan bikaifiyati salatil jumu'ati, cara salat Jum'ah. Ayastami'una ilaihi, dan mereka menyimaknya ya, mendengarkannya. Yastami' mendengar dengan seksama. Karena kalau sami'a yasma'u saja mendengar, bisa sengaja bisa tidak. Tapi kalau yastami' itu mendengarkan bersengaja gitu untuk mendengarkan. Kalau sami'a itu mendengar bisa sengaja bisa tidak. Seperti semuanya kalau kita lagi duduk-duduk tiba-tiba ada suara ledakan umpamanya. Atau dia bilang yasma', tidak yastami'. Tapi kalau yastami' itu mendengarkan sengaja, semuanya mendengarkan radio, mendengarkan ceramah, atau mendengarkan apa saja ya. Wa fima yali muhadaratun tilfiziyuniyatun alqaha da'in ma'rufun. Wa fima yali,
berikut ini adalah muhadaratun televisiuniyatun, sebuah ceramah televisi, alqaha menyampaikannya, alqaha menyampaikannya, da'in ma'rufun. Da'in seorang da'i yang sudah dikenal. Da'in fa'il ya, marfu'. Tanda rafanya apa tuh tanda rafanya? Tanda rafanya adalah dhammah muqaddarah alal ya al-mahdhufah. Karena asalnya adalah da'iyun. Itu kita di pembahasan dulu isim manqus. Ya. Kalau dia marfu dan dia nakirah, maka dia seperti itu jadinya, tanwinnya ke bawah. Qadin, ghazin. Misalnya adalah qadiyun, ghaziyun. Ma'rufun sifatnya, ma'rufun kan sifatnya dari marfu. Marfun gak ada masalah dengan rafahnya, ma'ruf. Jadi tidak ma'rufin majrur nanti. Sedangkan da'innya kan marfu, maka dia ma'rufun. Sifatnya marfu juga, dan tanda rafahnya juga dhammah ya biasa. Alqaha da'in ma'rufun. Halaman berikutnya 214. Al-Islamu dinun ijtima'iyyun azimun. Dzuh timamin kabirin bil ijtima'i yad'u ilaihi wa yakrahu at-tafarruqa wa yanfiru minhu. Lam yada' majalan da alaqatin bi majalat ya, dikasih ada titik tuh. At-ta'arufi wa ta'alufi wal ijtima' bainal muslimina illa da'ahum ilaiha wa amarahum biha. Al-Islamu dinun ijtima'iyyun azimun. Islam ada agama sosial yang agung. Al-Islamu dinun ijtima'iyyun azimun. Islam adalah agama sosial yang agung. Dzu ihtimamin kabirin. Bacanya dzu ihtimamin kabirin bil ijtima'i. Bil ijtima' dia maksudnya. Dzu ihtimamin kabirin bil ijtima', yang mempunyai perhatian yang besar pada atau terhadap masalah sosial. Dzu ihtimamin kabirin bil ijtima', yang mempunyai perhatian yang besar terhadap masalah sosial. Yad'u ilaihi. Islam mengajak kepadanya, mengajak pada masalah sosial. Wa yakrahu at-tafarruqa, dan Islam benci ya pada perpecahan. Wa yanfiru minhu. Kalau dibaca wa yanfiru minhu berarti artinya dia menjauhinya, menjauhi perpecahan. Kalau dibacanya bisa wa yunaffiru minhu, maksudnya artinya adalah kalau yunaffiru minhu itu mengajak orang untuk menjauhinya. Wa yunaffiru minhu, mengajak orang untuk menjauhinya. Wa yanfiru minhu, menjauhinya. Al-Islamu dinun ijtima'iyyun azimun dzu ihtimamin kabirin bil ijtima'i yad'u ilaihi wa yakrahu at-tafarruqa wa yanfiru minhu. Lam yada' majalan da alaqatin bi majalat at-ta'arufi wa at-ta'alufi wal ijtima'i bainal muslimina illa da'ahum ilaiha. Lam yada', Islam tidak membiarkan, tidak meninggalkan satu majalan, ya, satu bidang, ya, satu bidang da alaqatin, yang mempunyai hubungan. Lam yada' majalan, tidak meninggalkan satu bidang yang berhubungan bimajalat ta'arufi, dengan bidang-bidang untuk
saling berkenalan, wa ta'alufi, dan saling menyukai, ya, wal ijtima'i, dan bersosial, ya, berkumpul, bersosial, bersatu gitu, bainal muslimina, di antara kaum muslimin, illa da'ahum ilaiha, melainkan Islam mengajak kaum muslimin kepada hal tersebut, wa amarahum biha, dan memerintahkan untuk melakukan hal tersebut. Lam yada' majalan dha alaqatin bi majalat at-ta'arufi wa ta'alufi wal ijtima'i bainal muslimin illa da'ahum ilaiha wa amarahum biha. Ya, Islam tidak meninggalkan satu hal, satu bidang, satu hal yang mempunyai hubungan dengan bidang atau hal-hal untuk saling mengenal, untuk saling menyayangi, untuk saling bersatu, berkumpul di antara kaum muslimin, melainkan da'ahum ilaiha, melainkan Islam mengajak kepada hal tersebut, wa amarhum biha, dan memerintahkannya. Tersebut. Baik, kita balik lagi, kita mau baca. Ya. Tadi terakhir siapa? Terakhir tadi siapa baca? Aan ya? Aan ya. Sekarang Idham. Dinu istima'i azim. Zu ihtimam. Dari sebelahnya, Jalasa Abu Bakr. Oh, Jalasa Abu Bakrin ma'al abihi wa ahihi salihin wa ummihima zata masa'i haula litalifirin haula televisiun. Haula litarifin. Zahiduna barnamaza za'ala fatin bi kaifiyat salatil jumu'ati wa yastami'una ilaihi wa fiha wa fima yalin muhadaratu lil televiziyatun alqaha da'in ma'rufun. Ya. Herlan. Silakan Herlan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Islamu dinun ijtima'iyun azimun. Zu imamin kabirin bil ijtima'i yad'u ilaihi wa yukrahu at-tafarruqu wa yanfiru minhu. Lahu tafarruqa. Wa yanfiru minhu lam wa yukrahu at-tafarruqa wa yanfiru minhu lam yada' majalan da alaqatin bi mujalat ta'arufi wa ta'lifi wal ijtima'i wa ta'alufi wal ijtima'i bainal muslimina illa da'ahum ilaiha wa amarahum biha. Ya, sampai di sini ada waktunya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.